Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, a'azzanallahu wa rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat, kesempatan, dan juga waktu luang. Dia Allah yang Maha Rahman Rahim telah mempertemukan kita dengan Ramadan dan telah memudahkan kita beramal di dalamnya. Oleh karena itu saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengabulkan amal-amal saya dan amal Anda semuanya. Taqabbalallahu minni wa minkum jami'an. Semoga Allah menerima amal-amalku dan juga menerima amal Anda semuanya. Allahumma qalibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkau zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati-hati kami agar di atas agamamu selamanya ya Allah. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Engkau zat yang membimbing hati-hati kami. Maka arahkan, bimbinglah hati-hati kami agar senantiasa selalu di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma tawaffana muslima wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami sebagai orang-orang Islam dan pertemukan kami dengan orang-orang saleh di jannah-Mu ya Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu rahimanallahu jami'an. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimanallahu jami'an, Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk meyakinkan para manusia tentang kebenaran absolutnya. Kebenaran itu sumbernya cuma satu, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan pilihan kepada manusia antara beriman atau kufur. Iman selain ada pada takdir Allah,
tetapi iman juga adalah ruang pilihan. Al-Quran mengisyaratkan kepada kita bahwa iman ada pada ruang pilihan. Sebagaimana Allah firmankan di surat yang ke-18. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Qulil haqqu min rabbikum faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina naran, dan seterusnya. Katakanlah Muhammad, telah datang kebenaran dari Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Faman sya'a falyu'min, maka barang siapa hendak beriman, maka hendaklah dia beriman. Wa man sya'a falyakfur, dan siapa yang hendak kufur, silakan dia kufur. Ini hujjah syariah bahwa iman itu ada pada ruang pilihan. Lalu Allah katakan, inna a'tadna lidzalimina naran hatta bihim suradiquha. Ya, kami Allah telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan iman adalah pilihan, di mana siapa yang salah memilih. Ketika dia memilih kekafiran, maka dia telah menzalimi dirinya. Dia menzalimi dirinya sendiri. Bukan Allah yang menzaliminya. Dengan penuh kesadaran, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam berkata kepada Rabbnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat 7 ayat yang ke-24. Wahai Rabb kami berdua telah menzalimi diri-diri kami sendiri. Andaikan sekiranya ya Allah, Engkau tidak mengampuni kami dan tidak apa itu namanya merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini kesadaran bahwa dosa adalah pilihan, amal adalah pilihan, iman kufur adalah pilihan, dan Allah telah menerangkan tentang kebenaran dan kebatilan. Allah telah menerangkan tauhid dan syirik, iman dan kufur, taat dan maksiat, takwa dan fujur, semuanya telah diterangkan di dalam Quran. Di surat 76, surat Al-Insan. Ya. Wa innahu, apa kata Allah? Inna khalaqnal insana min nurfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Ayat yang kedua. Sungguh kami manusia dari mani yang bercampur, spermatozoanya laki-lakinya. Lalu apa kata Allah? Wa hadainahu sabil. Inna hadainahu sabil. Lalu kami memberi petunjuk. Ya, surat 76, surat Al-Insan, ya, kata, dan kami telah memberi petunjuk kepada manusia jalan itu, imma syakiran wa imma kafur. Lalu di antara mereka ada yang bersyukur beriman, ada yang kufur. Maksud Allah memberi kita petunjuk dua jalan. Jalan kepada kemuliaan dan jalan kepada kehinaan. Ini yang dimaksud Allah. Satu persoalan kehidupan ini kecuali Allah telah menerangkan dalam berupa petunjuk syariat. Lihat surat 90, surat Al-Balad ayat yang ke-10. Ya, wahadainahun najdain. Kalau tadi di surat 76 ayat yang ketiga Allah katakan, inna hadainahus sabil. Dan kami memberi petunjuk kepada mesti jalan. Di sana Allah tidak menerangkan berapa jalan yang Allah tunjukkan. Allah jelaskan di surat 90, surat Al-Balad ayat yang ke-10, wahadainahun najdain. Dan kami kepada manusia dua jalan, jalan kebaikan dan jalan ketaatan, jalan kepada takwa dan jalan kepada fujur. Semuanya telah Allah terangkan di dalam agamanya. Sehingga maha benar Allah dengan firman-Nya di surat 16 ayat 98. Maaf, surat 16 ayat 89 Allah katakan,
Inna anzalnahu ya ilaika tibyana likulli syai. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran tibyana likulli syai, yang menerangkan segala sesuatunya. Wa huda wa rahmatal wa busyra lil mu'minin lil muslimin, sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Orang yang terkuat, orang yang kuat keislamannya, orang yang kuat keimanannya, ketika dia berinteraksi dengan Quran, pasti dia mendapatkan petunjuk, pasti dia memperoleh rahmat, dia pasti merasa gembira dengan ayat-ayat Allah. Hatinya lapang, sehingga dia berjalan tidak dalam kegelapan, tapi dia berjalan di bawah sinar matahari yang terang. Bahkan kebenaran Al-Quran, cahaya Al-Quran jauh lebih terang daripada sinarnya matahari. Sebagaimana Allah katakan, Quran itu cahaya, cahaya yang menerangi jalan kehidupan manusia. Lalu dengan hidayah, dengan jalan hidayah, cahaya itu Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Ikhwatal iman, a'azzanallahu jami'an. Sekali lagi, setiap muslim hendaklah merasa bangga dengan Islam. Ketahuilah, Islam berjasa kepada kita. Dan jangan sekali-kali kita merasa berjasa kepada Islam. Kita mulia karena Islam. Bukan Islam mulia karena kita. Islam menjadi mulia walaupun kita menghinakan diri kita. Dan Islam tetap di atas walaupun kita merendahkan diri kita. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agama yang tinggi, tidak ada yang tinggi menyamainya, apalagi melebihinya. Ini yang wajib diyakini setiap muslim. Kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang paling tinggi dan tidak ada yang tinggi menyamainya, apalagi melampauinya. Maka seyogianya umat Islam menghadirkan ketinggian nilai-nilai Islam dalam kehidupan real, baik dalam relasi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun relasi dia dengan sesama makhluk. Karena ketahuilah, kemuliaan manusia tergantung pada dua relasi tadi. Bagaimana dia menjaga keharmonisan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana dia menjaga keserasian, keharmonisan, keseimbangan antara hubungan antar sesama manusia. Quran surat 3 Ali Imran ayat 112. Surat 3 Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ya, kata Allah, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah dan berpegang teguh pada tali dengan manusia. Manusia bukan makhluk individu. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Ya, sebab dia memiliki dua sisi kehidupan. Satu sebagai hamba antara dirinya dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah ciptakan dia untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, menaatinya. Tetapi di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia agar berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Surat 4 An-Nisa ayat yang pertama, ayat yang ke-1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yakni Adam alaihi salatu wassalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Lalu dari diri yang satu itu Allah menciptakan pasangannya bernama Hawa.
Wa bassa minhum katsiran wa nisaa. Dan dari keduanya Allah memperbanyak ya anak keturunan laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, sekalian saling berinteraksi satu dengan lainnya. Ya, innallaha kana alaikum raqiba. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka selalu saya katakan, kalau Anda ingin mengkampanyekan Islam dengan dimensi rahmatan lil alamin yang Allah turunkan sebagai rahmat bagi alam, adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi dan yang dipraktikkan oleh para sahabat, bukan Islam rahmat arah, tidak. Karena kata rahmatan lil alamin, kata rahmat dalam Quran banyak sekali. Tetapi diidhafahkan dengan kata lil alamin hanya sekali saja di surat 21 ayat 107. Di mana Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Inilah satu-satunya kata rahmat yang diidhafahkan dengan kata alam. Artinya bahwa Nabi membawa rahmat bagi alam dengan Islam yang beliau bawa. Artinya Anda tidak akan mampu menghadirkan Islam yang rahmah bagi alam kecuali Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam konsep para kiai Nusantara. Ini jauh panggang dari api. Maka ketahuilah, siapa menghadirkan Islam ala Nabi, itulah Islam rahmatan lil alamin. Maka siapa yang tidak menghadirkan Islam ala Nabi, itu bukan rahmatan tapi laknatan lil alamin, laknat bagi alam. Maka jangan percaya lisan para kiai sampai Islam mereka cocok dengan Islam yang diajarkan kepada Nabi, diajarkan oleh Nabi dan dipraktikkan oleh para sahabat. Mereka lakmatur rahmah, mereka umat yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sang pembawa rahmat, dan Islam itulah rahmat itu sendiri. Quran adalah rahmat sebagaimana ayat yang saya sampaikan di awal. Maka jangan sekali-kali percaya lisan kiai atau siapapun yang menyandarkan Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam yang didakwakan oleh Nabi, bukan Islam yang dipraktikkan oleh para sahabat. Wallahi demi Allah saya katakan, kalau Islam yang bukan diajarkan Nabi dan bukan dipraktikkan para sahabat, itu bukan Islam rahmatan lil alamin tapi laknatan lil alamin, laknat bagi alam. Karena Allah akan melaknat kita di dunia dan Allah melaknat kita di akhirat. Apa kata Allah? Karena siapa yang tidak mempraktikkan Quran secara baik dan benar, maka dia akan dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Islam yang rahmat, Islam yang Allah ajarkan dalam Quran, yang dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bila ini ditutupi dan dipalsukan oleh kita, maka kita termasuk laknat. Itu Islam yang terlaknat, bukan Islam yang rahmat. Lihat surah 2 Al-Baqarah 159 dan 160. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk di dalam Al-Quran ini, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran ini, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh orang yang melaknat. Jadi Islam yang rahmat itu Islam yang apa yang ada dalam Quran, apa yang diterangkan oleh alaihi wasallam dan dipraktikkan oleh para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Dan salah satu kesempurnaan Islam terdapat padanya etika, aturan dan tata tertib hidup.
Tidak hanya perkara-perkara besar, perkara-perkara sepele pun diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan syariat. Contohnya ketika menjenguk orang sakit, Islam mengajarkan. Coba Anda lihat di semua konsep agama di dunia ini. Adakah agama yang mengatur bagaimana cara menjenguk orang sakit? Bagaimana etikanya? Bagaimana adabnya? Tidak engkau dapati konsep ini pada apapun itu. Ya, satu utama mereka. Ketika saya jelaskan tentang adab, ya, buang air, adab masuk rumah, adab keluar rumah, adab bepergian, dan saya tanyakan kepada mereka, apakah di agama kalian ada aturan semacam itu? Kata mereka tidak ada. Berarti rupanya Tuhan lupa menerangkan adab kepada. Adapun Tuhan kami melalui Nabi kami Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengabaikan sesuatu pun dalam kehidupan ini kecuali diterangkannya kepada kami. Termasuk bagaimana meletakkan ya dubur-dubur kami di atas kloset-kloset pun diatur oleh syariat kami. Bagaimana kami membersihkan dubur-dubur kami. Bagaimana kami membersihkan kubul-kubul kami. Pintu depan, pintu belakang, kotoran yang keluar diatur oleh syariat kami. Tidak ada sesuatu yang Allah alpakan di dalam agama ini. Subhanallah, wallahu akbar. Beruntunglah kita menjadi muslim. Semoga sekali lagi kita berharap sebagaimana harapan Nabi Yusuf wassalam di ayat yang ke-101. Di akhir ayat itu apa kata Nabi Yusuf? Wafani muslima wa alhiqni bil salihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Dan ya Allah, himpunlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh dari kalangan para nabi dan selain mereka. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maha benar Allah tabaraka wa ta'ala dengan membenarkan ucapan para jin. Coba lihat perkataan para jin. Maka percayalah jin daripada para kiai dan semacamnya. Ya, coba Anda lihat di surat 72 ayat yang ke-14. Apa perkataan jin? Inna minnal muslimuna wa inna minal qasitun wa man aslama faulaika taharaw rasyada. Sungguh di antara kami para jin ada yang muslim dan di antara kami kata Allah wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun, dan di antara kami ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Perhatikan, para jin yang mukmin meyakini bahwa orang di luar Islam menyimpang dari kebenaran. Sementara sebagian kami mengatakan semua agama itu benar dan di atas kebenaran. Maka percayalah lisan jin yang Allah persaksikan kebenaran lisan mereka daripada para kiai yang kadang-kadang tidak semuanya dapat dipercaya. Perhatikan perkataan jin, saya ulangi. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami para jin, ada yang Islam, ada yang Muslim, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Coba lihat, ayat-ayat ini dianggap oleh para kiai bukan Islam rahmat alamin, Islam yang kasar. Sementara Allah benarkan lisan para jin, mengatakan orang Islam itu menyimpang dari kebenaran. Tentu ayat ini mungkin gak disetujui oleh sebagian kiai yang menganggap Islam ini Islam yang kasar, Islam yang bias, Islam yang diskriminatif. Tetapi perhatikan, percayalah lisan para jin. Sekali lagi, daripada Anda mempercayai para kiai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian perhatikan kalimat jin selanjutnya. Faman aslama faulaika taharaw rasyada. Siapa yang Islam, siapa menjadikan Islam sebagai agamanya, faulaika taharaw rasyada, maka mereka itu ya telah memilih jalan yang lurus. Ya. Kemudian di ayat 15, wa amal qasituna fakanu jahannam hataba, dan adapun orang yang menyimpang dari kebenaran, tidak menjadikan Islam sebagai agamanya, maka mereka
menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Ada sebagian kiai mengatakan surga milik Allah, maka tidak usah mengklaim kalau hanya milik orang Islam saja. Ini pernyataan bodoh dan pembodohan. Semoga Allah melaknat mereka. Sebagaimana kata Allah di surah 2 tadi. Telah menyembunyikan kebenaran yang jelas dalam Quran. Apa kata mereka? Surga milik Allah. Orang Islam tidak boleh mengklaim surga hanya milik orang Islam. Sementara tadi Allah membenarkan ucapan para jin. Wa amal qasituna ya li jahannama ya hataba. Siapa yang menyimpang dari Islam, tidak menjadikan Islam sebagai agamanya, maka mereka akan menjadi bahan bakar neraka. Maka kalau andai kata ada ustadz, ulama atau siapapun itu mengatakan jangan mengklaim surga hanya milik orang Islam, surga milik Allah, akan dimasuki pula oleh orang selain Islam, kita katakan semoga Allah melaknatmu, semoga Allah melaknatmu, semoga Allah melaknatmu. Karena kata Allah tadi di Quran, surah 2 Al-Baqarah 159, siapa menyembunyikan kebenaran yang telah Allah terangkan dalam kitabnya, maka dia dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh seluruh yang bisa melaknat. Maka beruntunglah ikhwatul iman menjadi muslim. Coba saya ulangi kata para jin tadi, faman waman aslama faulaika taharau rasyada. Siapa yang memilih Islam sebagai agamanya, siapa menjadi muslim, faulaika taharau rasyada, maka sungguh dia telah memilih jalan yang lurus. Alangkah bodohnya jika orang yang telah mendapati jalan yang lurus, kemudian dia meninggalkan jalan yang lurus. Pertanyaan saya, adakah orang yang lebih bodoh dari orang ini? Tentu Anda sependapat dengan saya, ini orang sangatlah bodoh sekali. Karena telah menempuh jalan lurus, kemudian mencari jalan yang lain. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita di surat 6, ayat 153. Surat 6, Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku kata Allah, jalan yang lurus. Maka ikutilah jalan itu. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Demikianlah Allah mewasiatkan ke kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, mari kita hadirkan Islam yang rahmat itu di tengah masyarakat yang makin gersang, yang sudah terkotori pikirannya dengan budaya-budaya kufar, orang-orang kafir, budaya-budaya paganis, ya, penyembah berhala, ya, agama-agama monoteisme, ya, atau agama-agama politeisme, ya, karena banyak sekali budaya-budaya kita bercampur dengan agama politeisme, ya, bukan lagi agama monoteis. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita hadirkan Islam yang rahmat itu, Islam yang diajarkan, diterangkan oleh Nabi dan diikuti, dijalani para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Karena jaminan surga ada pada para sahabat, tidak ada pada para kiai. Kita dan para kiai sama-sama sedang menunggu waiting list untuk masuk surga. Adapun mereka telah dijamin masuk surga. Dan jaminan masuk surga kata Allah dengan mengikuti jalan beragama para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Surat yang ke-9 At-Taubah ayat yang ke-100. Surat yang ke-9 At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ya was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang mula-mula masuk Islam dari muhajirin dan ansar, para sahabat ridwanallahi alaihim jami'an. Di mana posisi kita untuk menyamai mereka? Walladzina, dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada mereka
ridha kepada Allah. Wa'ada lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Allah menjanjikan kepada mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Maka ke dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Ikhwatal iman, a'azzanallahu jami'an. Dan orang Islam yang baik adalah Islam yang memahami agamanya dengan baik. Kalau Anda ingin baik hidup Anda, maka belajarlah Islam dengan baik. Karena jaminan Allah melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari, Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Nabi dengan jalan-jalan yang sahih melalui sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Imam Al-Bukhari mencantumkan kitab Al-Ilm, bab keutamaan orang berilmu dan mulianya orang berilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, maka Allah akan memahamkan dia terhadap agamanya. Pelajaran hadis ini, tidak ada kebaikan kecuali dengan standar agama. Saya ulangi, tidak ada kebaikan dan keburukan dengan standar Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya. Dan sesuatu yang baik dan buruk dalam pandangan Allah, itu adalah agama. Agama antara kebaikan dan keburukan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah jalla jalaluh melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita, siapa yang ingin diperbaiki Allah keadaannya, hendaklah dia fakih terhadap agamanya. Bukankah kita dahulu berjalan dalam ketidakpastian, dalam kegelapan, kebejatan, ya, tetapi dengan mengenal sunnah, mengenal Quran, mengenal Islam, kita mulai mereformasi diri kita menjadi lebih baik. Saya hakul yakin Anda menyadari itu. Ketika Anda tidak hidup tidak Islam, tidak faham Islam, hidup kita dengan monyet tidak ada bedanya. Hapang ketiga, halal, haram, hantam. Hak batil dicampurkan jadi satu. Tidak ada perbedaannya. Kita dengan hewan. Ya, tetapi dengan mengenal Islam, kita mereformasi pemikiran kita. Kita mereformasi hidup kita. Hidup kita makin terarah, makin lebih baik kondisinya. Karena di bawah bimbingan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan satu yang tidak boleh kita abaikan, untuk kita hadirkan agar rahmat itu tercipta dan terwujud di bumi, yaitu Islam. Karena itulah keindahan Islam yang terlihat dan dirasakan oleh orang kafir maupun orang dalam ketika berinteraksi dengan mereka. Salah satu adab adalah ketika kita mengunjungi orang yang sedang sakit. Ikhwatal iman, a'azzanallahu jami'an, indahnya Islam. Dan kita sudah menjelaskan 8 poin adab yang berkaitan dengan adab mengunjungi orang sakit. Kita masuk ke halaman poin yang ke-9 tentang disunahkan menanyakan keadaan orang yang sedang sakit dan meringankan beban dalam menghadapi ajal. Siapapun kita pasti tidak suka sakit. Siapapun kita, sakit itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada 2 keadaan jiwa manusia ketika menghadapi sakit. Pertama, ada yang tidak ridha dengan takdir Allah. Dia lupa bahwa hidup dia bukan mengikuti apa yang dia inginkan. Hidup dia bukan mengikuti apa yang dia angankan. Hidup dia bukan mengikuti harapan-harapannya. Akan tetapi hidup ini mengikuti takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu Allah takdirkan. 50.000 tahun semua Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Allah menciptakan matahari menyinari di waktu siang. Dan bulan tidak akan berubah selamanya. Itulah takdir Allah. Itulah
kauni Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada sehat, ada sakit. Tapi di antara manusia ada yang tidak ridha dengan takdir Allah. Maka dia suka berkeluh kesah kepada manusia tentang sakitnya. Bukannya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara manusia ada yang meyakini takdir Allah Tabaraka wa taala. Dia tahu dan dia sadar sakit adalah salah satu dari mekanisme takdir Allah Tabaraka wa taala yang akan menimpanya. Sebagaimana Imam At-Tirmidzi dalam kitab Zuhud hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya, di mana Nabi mengatakan, wahai alimul kalimat, ya, wahai anak pamanku, aku mengajarkan beberapa kalimat. Di antara kalimat apa kata Allah? Wala wujtama'un nas ayyan fa'uka syai' la yanfa'uka bi syai' illa ma kataballahu lak. Andaikan semua manusia menghimpun semua kekuatan mereka untuk mendatangkan sebuah kebaikan kepadamu, kebaikan itu tidak akan sampai kepadamu kecuali jika Allah telah menjadikan itu jatahmu, wahai saudara. Kemudian kata Allah, wala wujtama'un nas ayyadurruka bi syai' la yadurruka bi hatta kataballahu lak. Seandainya seluruh manusia berkumpul menghimpun kekuatan untuk mencelakaimu, menimpakan kepadamu satu kemudaratan. Kemudaratan itu sekali-kali tidak akan menimpamu jika Allah tidak menakdirkan untukmu. Maka berimanlah setiap mukmin, meyakini dan menyadari bahwa ini takdir Allah. Maka dia bertawakal kepada Allah tabarak atas takdirnya itu. Karena firman Allah Subhanahu di surat yang ke-9 ayat yang ke-51. Qul la yusibana illa ma kataballahu wa maulana wa falyatawakkalul mu'minun. Kata Muhammad, la yusibana, sekali-kali satu musibah tidak akan menimpa kami. Illa ma kataballahu lana, kecuali jika Allah telah menuliskan musibah itu menimpa kami. Huwa maulana, dan Allah lah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Ini hati orang yang kedua ketika tertimpa musibah apa termasuk sakit. Ketika kita menanyakan keadaan mereka, respon dari dua ini berbeda. Dia menceritakan penyakitnya, ya, dan bergantung kepada jawaban orang itu untuk meringankan bebannya. Orang yang kedua, ketika ditanya tentang penyakitnya, dia menceritakannya. Sekali-kali tidak bermaksud bergantung kepada manusia. Dia bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi dia merespon pertanyaan orang sekedar untuk menjawab apa yang ditanya. Tetapi hatinya tetap bergantung kepada Allah. Sibana illa ma katabahu lana, Allah telah mencatatkan akan menimpa kami. Huwa maulana, hanya Allah lah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kata Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin bertawakal. Tentu ini hati yang memperoleh kedamaian ketika dia ditimpa musibah. Hati seperti inilah yang menjadi musibah itu menjadi penghapus dosa-dosanya. Dan hati seperti inilah yang menjadikan musibahnya, menjadikan Allah mengangkat derajatnya. Adapun hati yang pertama, tidak ridha dengan takdir Allah dan berkeluh kesah kepada manusia. Ini adalah penyakit yang berbahaya dari penyakit fisik yang dialaminya. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita hati yang kedua. Ketika ditimpa musibah, kita yakin dan kita ridha. Kita yakin dengan takdir Allah, kita ridha kepadanya. Raditu billahi rabba. Kita ridha Allah Rabb kita. Dan Allah Maha Pengatur segala urusan kita, termasuk sakit. Maka ridhalah dengan takdirnya. Lalu bertawakal kepadanya. Berkeluh kesahlah kepada manusia.
tidak berkeluh kesah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah gambarkan di surah 40 ayat 44, orang mukmin hanyalah berkeluh kesah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga Allah mengkisahkan kepada kita, ya, wa ufridu amri ilallah, ya, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Perhatikan kalimat wa ufridu amri ilallah, ya, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah, tidak kepada makhluk. Ya, coba Anda lihat di surat 12 surah Yusuf ayat yang ke-68. Ketika Allah menguji Nabi Yakub alaihissalam dengan musibah yang besar, kehilangan anak kesayangannya. Apakah dia berkeluh kesah kepada manusia? Tidak. Ya, dia hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika Allah menimpakannya penyakit, apa katanya? Keluh kesahnya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ketika ditimpa penyakit. Dia tidak bercurhat kepada manusia di sosial medianya. Dia tidak memberikan, tidak mengeluh di wallpaper Instagramnya. Tidak. Di Facebooknya tidak. Dia berkata kepada Rabbnya, "Inni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin." Sungguh aku telah tertimpa penyakit. Dan sungguh engkau ya Allah, maha penyantun, lagi maha pengasih, penuh kasih sayang. Inilah optimismenya orang-orang mukmin yang bertawakal kepada Allah, yang ridha dengan takdirnya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menjadikan hati-hati kita seperti hati para 3 nabi tadi, yang ketika tertimpa musibah, mereka kembalikan segala urusannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyandarkan kepada manusia, hatta dokter sekalipun. Karena mereka sadar sehebat temannya dokter, dia adalah manusia, dan kata wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Dan yang qawi hanyalah Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu tidak salahnya kita yang datang menjenguk orang sakit menanyakan keadaan penyakit mereka. Ya, sebagaimana Imam Al-Bukhari, ya, dalam kitab sahihnya mengkhabarkan kepada kita, ya, hadits Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Lamma qudima Rasulullah SAW al-Madinata wu'ika Abu Bakr wa Bilalun qalat." Ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, dari hijrah beliau dari Makkah ke Madinah, ya, Abu Bakar dan Bilal sakit panas. Ya, qalat, Aisyah berkata, pada khaltu alaihima, aku masuk menemui keduanya, itu bapakku Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhuma. Faqultu lahuma, lalu aku berkata kepada keduanya, aku bertanya kepada, ya abati kaifa tajiduka wa ya Bilalu kaifa tajiduk? Wahai ayahku, apa yang kamu rasakan dengan penyakitmu? Wahai Bilal, bagaimana engkau rasakan penyakitmu? Ini hujah syariah, tidak mengapa kita menanyakan kondisi orang yang sedang sakit. Ya, ya, tidak diragukan lagi bolehnya kita menanyakan kondisi orang yang sedang sakit. Dan hadis ini sangatlah banyak, ya. Coba antum lihat dalam kitab At-Tib, Imam Al-Bukhari, kitab pengobatan. Ya. Dan di sana dijelaskan tentang bolehnya kita menanyakan penyakit orang yang sedang sakit. Begitu juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu wa huwa yu'aku, ya, wa'kan syadidan." Ya. Aku, ya, menjenguk Nabi SAW, beliau sedang sakit parah.
Aku memegang dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya tubuh panas sekali. Rasulullah SAW menjawab, ya benar. Sebagaimana panasnya 2 orang lelaki dari kalian. Ibnu Mas'ud berkata, engkau mendapat 2 pahala ya Rasulullah. Iya, ya, tidak ada yang menimpa seorang muslim berupa penyakit atau lainnya. Kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagai dedaunan gugur dari pelepahnya. Ikhwatal iman, Abdullah bin Mas'ud datang menyuk Nabi ketika sakit. Nabi saja sakit, apalagi selain Nabi. Lalu beliau memegang kepalanya Rasulullah SAW. Betapa tingginya demam, panasnya Rasulullah SAW. Suhu beliau tinggi sekali. Maka Abdullah bin berkata, Rasulullah badanmu panas sekali. Artinya dia menanyakan tentang keadaan Rasulullah. Apa kata Nabi? Iya, panasku lebih besar 2 kali daripada panasnya selain Nabi. Kenapa? Karena Imam At-Tirmidzi dalam kitab Zuhud menjelaskan orang yang paling berat ujiannya para nabi. Oleh karena itu kata Nabi, panas yang Allah timpakan kepada aku 2 kali, panas Allah timpakan kepada selain para nabi. Karena penyakit itu musibah. Musibah itu ujian. Dan orang yang paling berat ujiannya para nabi. Kemudian orang di bawah mereka, dan kata Nabi, setiap ujian itu tergantung kadar agama seseorang. Maka jika Anda bagus agamamu, wahai saudaraku, lalu mendapatkan musibah lebih berat daripada orang lain, bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentu guru yang bijak tidak akan memberi soal yang mudah kepada murid yang cerdas. Dan tidak mungkin memberi soal yang sulit kepada murid yang bodoh. Dan Allah maha mengetahui keadaan hambanya. Orang yang bagus agamanya, Allah tahu dia pasti bisa menahan besarnya musibah. Karena agama menjadi kekuatan baginya. Maka Nabi dan para nabi yang lain ditimpakan musibah lebih berat daripada musibah orang selain para nabi. Maka tidak heran kalau para nabi memperoleh pahala berat yang besar karena ujian mereka juga besar. Maka kata Nabi, ya, Allah menimpakan kepadaku panas, penyakit yang 2 kali lipatnya penyakit kalian. Maka Abdullah bin mengatakan, makanya engkau mendapat 2 pahala. Iya, karena innal ajra bil qadaril masyakkah. Dalam kaidah syariat, besarnya pahala tergantung kadar kesulitan yang dihadapi dalam musibah itu. Semakin besar musibahnya, makin besar pula pahalanya. Hadis-hadis semacam ini menunjukkan tentang bolehnya seseorang datang menjenguk orang sakit dan menanyakan keadaan kondisi penyakitnya. Wallahu a'lam. Kemudian poin yang ke-10. Boleh tidak ketika kita menjenguk orang sakit, kita merasa sedih, lalu menangis, melihat penyakit yang menimpa saudara kita? Tidak terlarang. Tidak terlarang. Ya, ini bukan cemen namanya. Tetapi ini tanda kasih sayang seorang muslim kepada muslim lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menitikkan air mata ketika beliau datang menemui Sa'ad bin Ubadah ketika sakit. Imam ya Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab Adab. Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Isyaka Sa'ad bin Ubadah, ya, syakwa lahu fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma'inda Rahmani ibni Aufin wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhum jami'an. Sa'ad bin Ubadah menderita sakit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridai mereka semua. Ya. Kemudian kata Abdullah bin, ya, falamma dakhala alaihi fawajadahu fi ghasyiyatin ahli, ya, faqal
qad qada. Ketika Nabi datang duduk dekatnya, maka datanglah para keluarga mengerumuni Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, apakah dia udah Dia udah meninggal? Dia udah wafat? Ya. La ya Rasulullah. Kalau dia belum ya Rasulullah, dia belum meninggal. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menitikan air mata. Merasa terenyuh dengan keadaan Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat yang begitu tinggi keimanannya, begitu berani militansinya dalam membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi yang melihat bagaimana sahabatnya menderita penyakit, terenyuh hatinya. Ya, lalu dia menitikan air mata melihat sakit diderita oleh Sa'ad bin Ubadah. Ya. Lalu dalam riwayat lain, para sahabat bertanya, Abdurrahman, ya, apakah engkau menangis? Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Ya. Falamma ra'al qawmu bukaan Nabi SAW. Ya. Lalu orang lain pun ikut menangis. Di riwayat lain Abdurrahman bin Auf bertanya, ya apa engkau menangis? Apa kata Nabi? Faqal ala tasma'una innallaha la yu'adzibu ya bidam'il ain. Sesungguhnya Allah ketahui kalian. Sesungguhnya Allah tidak mengazab seseorang karena tangisannya. Allah tidak mengazab seseorang karena kesedihannya. Wala bihuznin al-qalb. Dan Allah tidak mengazab karena kesedihan dirasakan oleh hati. Walakin yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisani. Akan tetapi Allah mengazab lisan yang meratap. Ini hujah syar'iyah bahwa kalau kita merasa terenyuh melihat sakitnya seseorang. Ketika kita melihat saudara kita di bawah ventilasi, apa itu namanya, alat-alat ventilasi atau apa namanya, instalasi di gawat darurat misalnya. Nampaknya tersengal-sengal. Ya, di bawah ventilator misalnya. Ya, dia begitu kita lihat begitu menderita. Sebagai manusia wajar kalau dia bersedih. Dia merasa terenyuh dengan keadaan saudaranya. Dia menitikan air mata. Dan ini tidak tercela dalam Islam. Dan ini tidak tercela di dalam Islam. Bahkan Nabi mengatakan, ya, ini bagian rahmah. Bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita. Di mana kita merasakan penderitaan yang dia rasakan. Kita merasakan sedih ketika dia bersedih. Kita merasakan susah ketika dia merasakan susah. Yang Allah azab manakala kita berkeluh kesah. Allah mengazab manakala kita berkata-kata dengan ratapan atau rintihan. Adapun sekedar menitikan air mata sebagai tanda kesedihan hati, maka tidak tercela dan tidak mengandung dosa. Maka sekali lagi, menangis karena merasa terenyuh, merasa sedih dengan penyakit yang diderita oleh saudara kita, insya Allah tidak tercela. Karena kalau itu tercela, tentu Nabi lebih layak untuk tidak melakukannya. Tetapi Nabi ternyata melakukannya. Ya, itu meneteskan air mata ketika datang menemui Sa'ad bin Ubadah ketika sedang berat-berat penyakitnya. Wallahu a'lam. Kemudian poin yang ke-11, ya, doa apa yang kita baca ketika menjenguk orang yang sakit? Ya, tentu doa intinya untuk mengharapkan kesembuhannya tentunya. Ya, tidak mengapa kita mengharapkan kesembuhan dari orang itu. Berdoa untuk mengharapkan kesembuhan tidak melawan takdir. Sebagaimana Allah mentakdirkan sakit, Allah juga mentakdirkan kesembuhan. Sebagaimana kita tidak menghendaki ditakdirkan sakit, tetapi kita boleh menginginkan untuk disembuhkan dari sakit.
Tadi perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Idza maritu fahuwa yashfin. Jika saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Bukankah berarti Nabi Ibrahim berharap sembuh? Harapan sembuh dari sakit ini tidak melanggar takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan berarti kita mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi. Sebagaimana penyakit itu takdir, maka sehat itu juga takdir. Sebagaimana ditimpakan penyakit takdir, maka dianugerahkan kesembuhan juga takdir. Maka berdoa agar terhindar dari takdir buruk dan mengharapkan takdir baik, itu sunnah syariah, disyariatkan oleh Allah tabaraka wa dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nas-nas tentang itu banyak sekali. Tadi saya katakan, bukankah Nabi Ayub ketika sakit, dia berharap kesembuhan dari Allah? Apakah kita akan mengatakan Nabi Ayub mengingkari takdir? Tidak. Dan ini hujah syariah bahwa bolehnya kita mendoakan diri kita yang sakit mengharapkan kesembuhan dan mendoakan orang lain ketika dia ditimpa penyakit dengan contoh-contoh doa yang insya Allah Anda sudah menghafalnya. Ya, salah satu di antaranya, ya, banyak sekali doa-doa yang diajarkan, ya. Ya, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah bacakan. Ya, antum bisa baca Allahumma shfi fulan, sebutkan namanya. Allahumma shfi fulan. Ya Allah, ya sembuhkanlah fulan dengan menyebutkan namanya. Ya. Sebagaimana ketika seorang sahabat bernama Sya'dan bin Abi Waqqas sakit, Nabi mengatakan Allahumma shfi Sya'dan. Allahumma shfi Sya'dan. Allahumma shfi Sya'dan. Ya Allah sembuhkan Sya'dan. Ya Allah sembuhkan Sya'dan. Ya Allah sembuhkan Sya'dan. Contoh-contoh seperti itu. Allahumma Sya'dan. Allahumma Sya'dan. Thalatha marrat. Ya, atau dengan contoh-contoh yang lain yang sekiranya Anda sudah mengetahuinya. Ya, atau meletakkan tangan pada tubuh orang yang sedang sakit dengan meruqyahnya, maka ini tentu boleh. Ya, maka tentu ini juga boleh meruqyah orang yang sakit. Tapi catatan, ketika kita sakit jangan minta diruqyah. Tetapi ketika diruqyah tidak usah menolak. Ya, misalnya ketika kita sedang sakit, lalu datang ustadz menjenguk kita, jangan katakan kepada semua orang, ya, misalnya tolong ruqyah saya bersebut-jangan. Karena siapa minta diruqyah, dia kehilangan kesempatan termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa yang minta diruqyah, maka dia kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Tetapi kalau diruqyah, jangan menolak. Karena Nabi tidak menolak ketika Jibril meruqyahnya. Dan Nabi tidak menolak ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meruqyah beliau ketika beliau sedang sakit. Padahal Nabi selalu meruqyah dirinya sendiri. Tapi beliau tidak menolak ketika Jibril meruqyah beliau. Dan beliau tidak menolak ketika Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin meruqyah beliau. Ini hujah syariah bahwa tidak mengapa orang yang menjenguk orang sakit meruqyahnya. Tetapi catatan jangan minta diruqyah. Tetapi kalau diruqyah tidak usah menolak. Ya, wallahu a'lam. Kemudian ya, barangkali itu saja ya yang kita perhatikan di dalam ya adab-adab ketika kita mengunjungi orang sakit, sehingga bab ini telah selesai. Kemudian bagian terakhir, ia mengajarkan kalimat syahadat kepada orang yang sekarat dan menutup matanya bila ajal telah tiba. Kata Nabi, la yamutunna ahadukum illa huwa yuhsinul dhanna billahi azza wa jal. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mati
kecuali dia bersangka terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, dan banyak sekali hadis tentang hal itu. Ya, ada orang bertanya kepada saya, bolehkah kita mendoakan orang yang sedang tidak diharapkan kesembuhannya untuk meninggal? Ya, maka jawabannya boleh. Maka jawabannya boleh. Ya, maka jawabannya boleh. Ya. Ya, boleh. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab Janazah, ya, di mana mengajarkan kalau sekiranya kita melihat orang itu makin parah penyakitnya, kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, jika kehidupan itu berguna untuknya, maka permudahlah kesembuhannya ya Allah. Jika kematian itu lebih baik baginya, maka percepatkanlah kematian ya Allah. Hadis ini sahih, riwayat Ibnu Majah. Ucapan, ya, di seorang sedang sakit saat sakratul maut datang. Ya. Wallahu alam. Baik, saya kira itu aja dulu ya tentang adab mengunjungi orang sakit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berguna untuk kita ya. Dan insya Allah pada waktu akan datang kita sampai pada adab ketika berpakaian insya Allah. Saya kira cukup. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya maupun antum semuanya. Allahu alam. Kembali kepada moderator untuk memandu kelanjutan acara ini. Tafadhal masykurah. Baik, syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apabila kita muslimin kuat keislaman dan keimanan, kebenaran dan hanya menerangi kehidupan manusia mulia karena diri kita apabila sering membaca wajahnya menjadi terang. Bagaimana solusinya? Allah mengingatkan ibadah tapi hati menghadirkan. Agak kurang jelas ya Ustadz. Ya, ada syubhatnya tadi tidak jelas. Ya, jadi salah jawab. Takut salah jawab. Allahu a'lam. Yang lain saja dulu. Baik. Sebentar Ustadz. Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang tidak mau melakukan pertolongan medis pada penyakitnya dan hanya bertawakal dan mengobati diri sendiri dengan ruqyah? Tidak mengapa, karena ruqyah termasuk jenis pengobatan. Ya, karena para ulama berbeda pendapat. Apakah berobat hukumnya wajib atau tidak? Ya, yang rajih bahwa berobat hukumnya tidak wajib. Tetapi para ulama memberi catatan. Jika seseorang memiliki tingkat kesabaran yang rendah, maka hendaklah wajib dia berobat agar jangan sampai dia terjatuh kepada kekufuran. Adapun orang yang kuat sabarnya, maka tidak mengapa kalau dia tidak berobat. Wallahu alam, hanya dengan ruqyah misalnya, maka ini pun tidak mengapa insya Allah. Wallahu alam. Baik. Ini menyambung lagi masalah ruqyah ya Ustadz. Boleh dijelaskan lagi soal tidak bolehnya minta di ruqyah Ustadz? Tidak boleh minta di ruqyah, tidak haram, tapi makruh. Karena menghilangkan jatah masuk surga tanpa hisab. Hadis Bukhari Muslim dari Husain bin Imran. Ya, termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab
adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai, besi yang dipanaskan, tidak percaya tatayur, tiarah dan semacamnya. Ya, jadi jangan minta diruqyah, tolong ruqyah saya dong, jangan. Ya, jangan meminta diruqyah. Tetapi kalau andai kata ada orang datang melihat kondisi kita makin parah, lalu meruqyah kita, jangan ditolak. Ya, jangan ditolak atau tidak usah menolak. Karena Nabi tidak menolak untuk diruqyah oleh Jibril. Tidak menolak untuk diruqyah oleh Aisyah. Dan Nabi juga meruqyah orang lain tanpa diminta. Ini menunjukkan bahwa dari gabungan tadi, jangan minta diruqyah. Tolong dong, saya udah sakit, udah lama nggak sembuh. Udah ke dokter spesialis, ini sampai ke Singapura, sampai ke China, sampai ke Jepang, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Tolong ruqyah saya, jangan. Ya, biarkan orang meruqyah dengan sukarela, dan kita meruqyah diri kita sendiri, maka tidak mengapa. Hal itu tidak terlarang karena Nabi meruqyah dirinya sendiri. Nabi meruqyah orang lain dan Nabi tidak menolak diruqyah. Wallahu a'lam. Ya. Baik, lanjut ya Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan pendapat seseorang yang berpikir untuk tetap yasinan di malam Jumat supaya orang tua yang mengajarkannya mendapatkan pahala jariah karena mengajarkan sesuatu kebaikan? Dan haruskah tetap melaksanakan wasiat dari orang tuanya kalau mereka meninggal harus yasinan dari 1, 3, 7 harian sampai 3 tahunan? Demikian Ustadz, jazakallah khair. Membaca Quran itu baik. Asalnya baik. Tetapi ketika ditempatkan pada sesuatu yang salah itu namanya bid'ah. Dan bid'ah itu sesat. Saya tanya sama Anda, sholat itu baik tidak? Boleh nggak Anda sholat sesuka Anda? Tentu tidak. Sesuatu kebaikan dalam timbangan syariat ada sebabnya. Diatur syariat. Ada jumlahnya. Ada waktunya. Ketetapan-ketetapan syariat. Bila sebuah amalan yang asalnya baik, tetapi diletakkan di tempat yang tidak benar menurut syariat, maka ini namanya ihdas. Kata Nabi, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan perkara baru dalam agama ini, maka tertolak. Dan kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak diperintahkan oleh kami, maka tertolak. Di lain riwayat, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Sesuatu yang diwasiatkan orang tua dan salah dalam timbangan syariat, bukan pahala yang didapat, tapi dosa yang diemban orang tua yang mencontohkan keburukan. Kata Nabi, man dalla alal huda. Siapa memberi petunjuk kepada kebaikan, dia mendapat pahala sebanyak orang mengikutinya. Siapa yang memberi petunjuk kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa sebanyak orang mengikutinya. Kalau Anda mengetahui itu perkara bid'ah, kemudian Anda melanjutkannya, melanggengkannya karena wasiat para orang tua, itu artinya Anda memperparah azab orang tua Anda. Karena orang tua Anda akan diazab oleh Allah karena dosa yang diwasiatkannya itu. Wallahu a'lam. Baik, lanjut ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya di luar tema. Bertahun-tahun kita mengikuti arah kiblat yang sama, lalu tiba-tiba pada saat menggunakan petunjuk arah sholat di salah satu aplikasi yang ada pada handphone, ternyata arah kiblatnya bergeser lebih ke kanan. Mana yang dipakai, arah kiblat sesuai aplikasi di HP atau tetap mengikuti arah kiblat yang lama yang sama dengan arah kiblat di masjid yang memang tidak pernah berubah? Masjidnya di dekat rumah Ustadz. Syukran Ustadz. Wallahu alam, itu ilmu falak yang butuh pembahasan panjang juga. Wallahu alam, ya. Karena itu teknologi bisa benar bisa salah, wallahu alam, ya. Baik. Bismillah, Ustadz, saat ini sering hujan dan banyak orang mengumpat dan kesal kepada hujan. Padahal bukankah air hujan itu menyembuhkan penyakit? Di ayat Al-Quran manakah tentang penjelasan itu? Syukran Ustadz. Baik.
Ibu jangan mengumpat penyakit air hujan. Allah bilang hujan itu air yang mengandung kebaikan, kabar gembira. Surat 25 ayat 53. Allah mengatakan hujan itu air mengandung keberkahan. Surat 50 ayat yang ke-19. Dan Anda tahu gangguan-gangguan syaitan, ya, gangguan-gangguan syaitan, ya, Allah katakan bahwa hujan itu dapat menghilangkan gangguan-gangguan syaitan. Surat yang ke-8 ayat yang ke-11. Ya, wallahu a'lam. Ya, maka jangan mengumpat hujan. Hujan itu rahmat. Hujan itu rahmat. Hujan itu mengandung keberkahan. Dan hujan itu menyuburkan tanam-tanaman. Ya, mendatangkan rezeki buat kita. Bukankah Allah katakan di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 22? Ya, coba lihat di surah 2 Al-Baqarah 22. Ya, wa anzala minas sama'i ma'a. Ya, Allah menurunkan air dari langit. Ya, lalu fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan air itu hujan, Allah mengeluarkan biji-bijian dari bumi sebagai rizki untuk kalian. Maka jangan mengumpat rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan mengumpat keberkahan. Karena Anda punya hajat, ya Anda punya resepsi yang mewah, tiba-tiba hujan, Anda mencela hujan. Ini salah. Ini orang bodoh namanya. Ya, dia mencela sesuatu yang mengandung keberkahan. Dia mencela sesuatu rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dia lupa bahwa hujan yang lebat itu, jika kita mandi hujan, akan menyebabkan gangguan dari syaitan itu bersih dari diri kita. Ya, surat 8 Al-Anfal ayat yang ke-11. Ya, wallahu a'lam. Lanjut Ustadz. Afwan Ustadz, bagaimana dengan kondisi yang ditemui ketika ada dalam satu kelompok masyarakat hendak melaksanakan sholat jenazah dengan memberikan arahan dan sedikit menyaringkan bacaan di antara takbir-takbir dengan tujuan supaya makmum bisa lebih mengetahui bacaan setiap antara takbir. Itu kalau mau belajar itu namanya. Kalau pelajaran oke lah. Tapi kalau ibadah kan bukan belajar namanya. Kalau diarahkan sebelumnya oke lah, barangkali belum tahu. Ingat bahwa ibadah itu nggak boleh disesuaikan dengan kondisi. Tapi ibadah itu mengikuti syariat. Ya, mengikuti syariat. Bukankah para sahabat tidak semuanya di awal sholat jenazah tahu sholat jenazah? Tapi Nabi tidak mengeraskan bacaannya agar didengar oleh orang dengan maksud diikuti. Tapi Nabi mengajarkan ya sebelumnya. Wallahu a'lam. Baik. Ustadz, bolehkah membesuk orang yang sakit non-muslim? Saya pernah jelaskan tidak ada tapi tidak terlarang juga. Sebab katanya hakul muslim al muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya menjenguk ketika dia sakit. Kata Nabi hak atas muslim hanya berlaku bagi muslim saja. Tidak ada kewajiban bagi orang muslim dan non-muslim. Maka tidak terlarang kalau andai kata kita mengunjungi orang kafir. Tapi tidak ada kewajiban sebagaimana jika kita mengetahui orang muslim yang sakit. Ya, kata para ulama, makruh hukumnya. Kecuali ada keperluan yang mendesak. Ya, seperti Nabi menjenguk bekas pembantunya yang Yahudi yang sedang sakit. Lalu Nabi mengajarkan masuk Islam dan dia masuk Islam. Jadi ada keperluan di sana. Dan Nabi mengunjungi atau menyenguk Abu Talib ketika menjelang ajalnya. Sakit parah. Nabi mengajarkan dia Islam, tetapi dia tidak mau masuk Islam. Dan Abu Talib mati dalam keadaan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau kita sakit kadang-kadang tidak yakin bisa sembuh. Apa tidak, padahal Allah yang menyembuhkan karena sudah bosan berikhtiar, harus bagaimana seharusnya ya Ustadz? Ini namanya tidak bertawakal kepada Allah. Ya, artinya dia telah dia bersangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah tidak bermaksud untuk menyembuhkannya. Saya suka berilustrasi begini.
menyembuhkan penyakit dengan menerbitkan air dari batu, mana yang lebih sulit, Bu? Mana yang mustahil, Bu? Batu bisa Batu. mengeluarkan air hanya dengan pukulan tongkat. Mana yang mustahil, Bu? Batu, Ustaz. Tetapi itu mudah dilakukan Allah ketika orang-orang Bani Israel kekeringan dan Allah memerintahkan Nabi Musa, wa idistasqa Musa fadrib bi'asakal hajar. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 60. Surat 7 Al-Araf ayat 160. Saya tanya sama ibu, bapak sekalian, menyembuhkan penyakit yang parah dengan manusia tua bisa hamil. Wanita mandul bisa hamil. Mana yang mustahil, Bu? Wanita mandul bisa hamil, Ustaz. Nah, Nabi Zakaria hamil di ketika sudah tua dan mandul. Tapi itu mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kata medis ini tidak mungkin. Begitu kata medis, mana ada nenek-nenek tua-tua sudah mandul, sudah menopause bisa hamil. Mustahil. Menurut ilmu kedokteran, tapi buktinya istri Nabi Zakaria hamil, istri Nabi Ibrahim hamil. Ini selalu optimis kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Punya semangat kesembuhan sebagaimana semangat Nabi Allah Zakaria alaihissalam ketika berdoa. Coba lihat surah 19 ayat 2, 3, dan 4. Apa kata Nabi Zakaria? Ya Allah, aku tidak pernah bosan berdoa kepadamu. Dari usia masih muda sampai aku mengalami keubanan ya Allah. Ya, bidoa rabbika syaqiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'lu ra'su syaiba walam akum bidu'a rabbika syaqiyya. Ya Rabbku, sungguh tulangku telah melemah dan kepalaku tadi penuh uban ya Allah. Sedang aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Rabbku. Coba jangan putus asa. Dan apa kata Nabi Allah Ya'qub kepada anaknya? Allah tayasu mirahillah wa la yayasu mirahillah ilal qaumil kafirin. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir saja. Maka jangan Anda mengatakan penyakitku tidak mungkin sembuh. Iya, dalam dunia medis mungkin. Tapi ketika engkau sandarkan kepada Allah, yakinlah Allah mudah menyembuhkannya jika dia menghendakinya. Ya, maka engkau berputus asa, ini adalah perbuatan kekufuran. Dan Anda bersangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika teman sakit, kita tahu kalau penyakit tersebut penyakit yang berbahaya. Tapi si sakit tidak tahu mana yang lebih maslahat. Kita sampaikan atau lebih baik kita diam saja agar hati si sakit tidak gelisah. Misalnya kalau kita sampaikan kepadanya, ya, kita sampaikan kepadanya di awal agar dia segera berikhtiar berobat. Tetapi kalau kita diamkan, penyakit itu semakin menggerogoti badannya. Sama-sama madaratnya. Anda diam, penyakit itu menggerogoti dia, madaratnya besar. Tapi kalau Anda menyampaikannya, dia gelisah. Ada madarat tapi kecil madaratnya. Maka sampaikan saja, walaupun dia gelisah, nanti Anda ada kuatkan hatinya, agar dia berikhtiar, sehingga penyakit itu tidak merusak tubuhnya. Wallahu a'lam. Ada dua madarat. Kalau Anda diam, madaratnya, penyakit itu semakin menggerogoti tubuhnya. Toh lambat laun dia tahu juga penyakitnya dan tambah kegelisahan. Yang kedua, Anda kasih tahu dan dia bisa berikhtiar berobat. Tetapi menimbulkan kegalauan di hatinya. Pertanyaan, mana madarat yang paling besar? Yang pertama atau kedua? Menurut saya yang pertama, kalau Anda dia madaratnya lebih besar. Anda sampaikan kepadanya, ada madarat yang kecil. Maka pilih yang kecil madaratnya dan hindari yang paling besar madaratnya. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Ustadz, bagaimana menyikapi haid kadangkala nyeri biasa saja, kadangkala nyeri dan sakit luar biasa? Apakah ada doa khusus agar reda atau memang ada hikmah di baliknya? Syukran Ustadz. Tidak, saya sepanjang saya tahu tidak ada doa ya. Tanya sama dokter gimana pereda nyeri haid.
Ya datang kepada dokter, dia bisa memberikan obat pereda nyeri haid. Tapi kalau Anda tanya di hikmah, ya tadi kata Nabi tadi. Duri yang menimpa kaki seseorang, ya kecuali Allah menginginkan kebaikan untuknya. Kegelisahan yang dihadapi seorang mukmin, ya duri yang menusukkan seorang muslim, Allah jadikan dia penggugur dosa, termasuk nyeri haid. Tentu nyeri haid sama sakitnya dengan kaki tertusuk duri. Dan jika Anda bersabar, akan menjadi kafarat dosa-dosa Anda. Wallahu a'lam. Ya, Baik. Ustadz, apakah kita tetap harus mematuhi suami yang zalim? Tetangga saya meninggalkan ibunya yang lumpuh sendirian tanpa pembantu demi perintah suami yang ingin berlebaran di rumah ibunya. Ketika ditegur tetangga, jawabannya bahwa dia harus mematuhi suami. Mohon penjelasannya, Ustadz. mematuhi suami tidak berarti dia menzalimi ibunya. Ya, dia boleh tawar-menawar andai kata dia menolak ajakan suaminya demi berbakti berkhidmat pada ibunya, tentu tidak berdosa, itu bukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jadi anak itu mesti bijak, jadi suami juga bijak. Ya, dan betapa zalimnya suami ini melihat seorang ibu di mana dia sedang sakit dan tidak memiliki anak kecuali istrinya, ini suami yang zalim. Ya, maka hendaklah kezaliman tidak boleh dituruti. Wallahu a'lam. Baik. Sementara ini belum ada pertanyaan lagi sih, Ustadz. Mungkin bisa ada jamaah yang mau bertanya langsung, boleh ya, Ustadz? Boleh, silakan. Tafadhol. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand. Baik, kalau memang tidak ada, ya sudah kita sudahi saja. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sikap sabar. Ya, semoga Allah karuniakan kepada kita sikap sabar ketika diuji Allah. Dan semoga Allah memberikan kita semangat untuk bisa punya waktu menjenguk orang yang sakit jika tidak terlarang oleh orang yang sakit itu. Saya kira kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.